Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali bisa berjumpa dalam ibadah KTM online pada hari ini. Saya percaya kita semua, Bapak Ibu Saudara, dalam perlindungan Tuhan, dijaga, dilindungi, dan dalam berkat-berkat Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita semua. Pada hari ini kita akan menikmati berkat firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi pelita dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus memberikan kekuatan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Biar malam hari ini kita mau datang memuji Tuhan. Siapkan setiap hatimu. Karena Mazmur 100 mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya ke dalam pelataran dengan penuh puji-pujian. Biar malam hari ini kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh,
wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ini setiap hari Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Sembah Dia. Sebab Engkau adalah kekuatan dan perlindungan kami Tuhan. Saat ini kami mau lebih lagi Tuhan memuliakan Engkau, Allah yang hidup. Mari bersama kita katakan amin. Sebab Allah adalah sukacita setiap kita, amin. Mari kita mau memuji Dia, Allah yang dahsyat. Mari saudara yang di rumah, sama-sama kita angkat pujian ini. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Karena sukacita, Kau pengharapan dan kehidupan, kami kekuatan. Haleluya, bersukacita samanya. Haleluya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan
sukacita, Kau pengharapan dan kehidupan kami, kekuatan. Haleluya, haleluya. Oh Bapa sukacita, Kau pengharapan dan kehidupan kami, kekuatan. Haleluya. Kau sukacita kami Tuhan. Allah sukacita, oh pengharapan, Kau kehidupan, oh kami kekuatan. Haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Kau luar biasa Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kami percayakan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kami bawa hidup kami dalam penyembahan ini Tuhan kepadamu Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ya Tuhan, ini kami. Mari naikkan bersama pujian ini. Bapakku datang, oh, menyembahmu di sini. Ku percayakan Kau ada bagiku, bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya.
Jesus. Hallelujah. Oh, ya Rabashatakarabase. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, senang berjumpa kembali dalam ibadah yang sangat memberkati, yang menolong, menopang, menguatkan setiap kehidupan kita. Dan sebuah progres yang luar biasa bagi GBI Maple Park. Dan kiranya semua jemaat akan diberkati oleh Tuhan. Hari ini tema atau sharing saya, judul khotbah saya adalah Roadmap, peta jalan, saudara ya. Nah, kita belajar apa maksudnya peta jalan. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10, Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Sekali lagi Pengkhotbah 9 ayat 10 saya akan bacakan buat saudara. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Nah, apa artinya dari ayat ini? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ayat ini ditulis oleh seorang yang sangat berhikmat pada masanya, yaitu Raja Salomo atau Sulaiman, saudara ya. Dan ini jadi sangat menarik karena segala sesuatu yang dikatakan yang dijumpai oleh tanganmu dikerjakan sekuat tenaga. Nah, artinya mungkin Nabi atau Raja Salomo ini pernah mendengar atau melihat, saudara, bahwa ada orang-orang yang dalam kehidupannya tanpa disadari dia mungkin menganggap remeh, memiliki cara berpikir yang berbeda begitu ya, sehingga ya pekerjaan saya remeh, ya apa yang saya lakukan tidak berarti, dan akhirnya tidak sekuat tenaga. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau begitu, saudara ya? Kalau bicara roadmap, nah peta jalan tentu bicara tentang peta jalan menuju keberhasilan, peta jalan menuju rencana Tuhan, peta jalan atau cara pola bagaimana kita mencapai kehendak Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan dari pelajaran ayat ini, saudara? Sekali lagi, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Nah, hari ini berbicara berarti pertama, apa yang harus kita lakukan adalah kita bicara mindset, cara kita berpikir. Nah, itu penting, saudara ya. Karena kenapa? Tadi saya di awal bilang bahwa ada orang-orang yang mungkin menganggap remeh pekerjaannya sehingga tidak sekuat tenaga. Ada orang mungkin karena pandemi ini dan mulai merasa kalah, merasa nggak nyaman. Udahlah, hari ini nih capek, lelah nih, hari Kamis nih mesti ikut ibadah lagi. Mungkin jangan-jangan waktu kita melayani tidak sekuat tenaga. Cara kita berpikir itu persoalan. Nah, Rasul Paulus pernah mengingatkan, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Jadi, cara berpikirnya adalah kemudian tidak melihat hari kemarin, tapi melihat hari esok. Hari di mana Tuhan sedang rancangkan. Nah, seringkali kalau bicara cara berpikir kita, menghalangi bagaimana rencana Tuhan terjadi, menghalangi bagaimana peta jalan yang Tuhan sudah susun atas kehidupan kita, menghalangi rencana Tuhan yang besar atas kehidupan kita, atau mungkin menghalangi setiap proyek atau program atau rancangan yang sedang kita buat sendiri. Nah, hari ini saudara-saudara yang Tuhan Yesus, apa yang bisa mempengaruhi pikiran kita, mindset kita? Mungkin jangan-jangan ketakutan dan rasa minder. Ada orang-orang yang menutupi dengan senyum, tapi sebenarnya dalam dirinya kering. Ada orang-orang yang sebenarnya gambar dirinya juga bermasalah begitu ya, minder karena, waduh nggak nyaman ya pakaian saya harganya murah, atau kok teman-teman saya kok tidak sehebat teman-teman orang itu, atau mungkin kalau dia cerita itu kok menarik, saya kok enggak. Saudara, ada berapa banyak orang yang kemudian menjadi sangat minder, saudara ya, gambar dirinya bermasalah, tidak punya keyakinan dengan dirinya. Nah, ketika Anda tidak menyadari gambar diri saudara, maka roadmap atau peta jalan menuju sukses kita itu menjadi persoalan kemudian, saudara. Berapa banyak di antara kita yang tidak yakin siapa kita, padahal Anda dengan saya adalah gambarnya, gambar kemuliaan Allah, dibentuk serupa segambar dengan Allah, yang artinya Anda dengan saya diberikan kemampuan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang muda, para pemimpin perusahaan, pemilik toko, para pekerja, para pelayan, hamba-hamba Tuhan, mari punya gambar diri yang benar. Karena salah satu yang membuat kita terblocking atau terhalang dalam peta jalan menuju sukses kita adalah apa yang kita pikirkan. Itu menjadi persoalan. Gambar diri kita bermasalah. Kita pengen sukses seperti orang itu, bukan seperti kehendak Tuhan. Dulu saya pernah ingat seorang anak muda pernah saya tanya, kalau kamu pengen besar nanti mau jadi apa? Mau jadi seperti om itu. Majelisnya lewat sebenarnya. Wah, dia kaya, dia luar biasa, dia hebat, dia dahsyat begitu ya. Tapi satu kali saya diberi kesempatan sama Tuhan ketemu orang ini, dan dia cerita betapa dulu datang dari keluarga yang sangat miskin, masuk Jakarta tanpa punya apa-apa, tapi kemudian punya perusahaan, ya besar perusahaannya, hari ini pun masih bisa survive, saudara ya.
Tapi orang tidak tahu bahwa dia dulu juga pernah mengalami rasa minder, ketakutan. Tetapi kemudian dia percaya, Tuhan engkau baik. Dia yakin Tuhan peduli, dia yakin Tuhan tidak pernah biarkan dia sendirian. Hari ini saya mengajak setiap saudara, ayo temukan atau kembalikan gambar Allah dalam kehidupan kita. Yakinlah pada diri saudara. Ketika Anda mulai yakin, maka apapun yang ada di tanganmu, engkau kerjakan dengan sekuat tenaga. Engkau seorang yang pintar multimedia, maka engkau tidak akan main-main dengan multimedia. Aduh Pak, kalau yang itu susah. Nah, itu berarti kita sudah menganggap kita nggak yakin. Loh, sekarang ini saudara, pendeta-pendeta dulu nggak pernah mikir bahwa harus khotbah di depan kamera, saudara ya. Dulu kameranya kamera statis, di mana itu ibadah. Sekarang enggak loh. Pendeta pun belajar mesti yakin untuk ngomong bahwa waktu yang mendengarkan khotbah ada ribuan, jutaan orang. Walaupun padahal ada kamera kecil aja sih, saudara ya. Berapa banyak di antara kita gambar diri kita jadi persoalan. Nah, salah satu cara supaya kita bisa mengerjakan dengan sekuat tenaga adalah kalau kita punya pola pikir yang benar dulu. Peta jalan sukses kita dimulai dengan apa yang kita pikirkan, gambar dirinya, keyakinannya, dan juga menariknya temukan pertanyaan yang terbaik. Ketika Anda punya gambar diri, ketika Anda punya keyakinan diri, maka Anda harus menemukan sebuah pertanyaan terbaik. Maksudnya apa? Maksudnya begini, saudara ya. Dulu kita mengenal ada Rick Warren dengan bukunya Purpose Driven Life. Kemudian saya pernah membaca sebuah buku, saya lupa nama penulisnya, pembuatnya, ya penulisnya, tetapi dia mengatakan adalah untuk apa saya hidup. Dan itu menarik sebenarnya. Ternyata orang hidup untuk 4 alasan, katanya. Kekayaan, ketenaran, kesenangan, popularitas. Untuk 4 hal. Untuk apa saya hidup? Tetapi yang menarik adalah kemudian seorang namanya Elon Musk. Waktu dia kuliah, katanya, dalam 4 tahun dia kuliah, yang paling sulit itu bukan menjawab soal, tapi menemukan pertanyaan terbaik, menemukan pertanyaan terpenting dalam hidup ini yang dapat berdampak bagi manusia. Dan itu yang kemudian membuat dia mulai bertanya-tanya. Dan pertanyaan terbesar dia adalah apa yang dapat berdampak bagi kehidupan manusia. Dan pertanyaan itu terus bergejolak dalam dirinya, yang kemudian menghasilkan 3 hal yang dia ingat kemudian. Pertama adalah internet yang dia ingat, terus kemudian listrik yang berkesinambungan, maksudnya saudara ya, dan kolonisasi luar angkasa. Sehingga akhirnya dari pemikiran 3 ini, dia menemukan 3 jawaban, yaitu kalau internet bicara tentang pembayaran digital, namanya PayPal, yang kemudian nanti ditiru oleh banyak negara seperti China maupun Indonesia juga ada pembayaran digital, saudara ya. Yang kedua akhirnya supaya renewable, gitu ya, sumber dayanya renewable, akhirnya listrik dengan mobil Tesla. Dan terakhir dia mendirikan sebuah perusahaan namanya SpaceX, di mana perusahaan itu membawa orang bisa keluar angkasa. Nah, siapa tahu Jemaat Mapel Park ada yang mau ke Mars, tapi nggak balik ya, baliknya sendiri, ya. Tinggal sana sendirian, ya. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kalau Anda punya gambar diri yang benar, keyakinan yang benar, temukan pertanyaan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Beberapa di antara kita kadang tidak selesai dengan masa lalu. Hari ini dipengaruhi masa lalu. Kalau Anda mengingat Alkitab, Musa pernah bermasalah dengan masa lalunya. Sehingga kenapa dia nggak mau kembali ke Mesir? Karena dia pernah bunuh. Dia takut dihukum. Tapi dia selesai dengan masa lalu. Dia balik ke Mesir membawa orang Israel. Yusuf, mungkin awal-awal dia selalu kepengen tanah kelahirannya, orang tuanya, papanya, keluarganya. Tapi akhirnya dia selesai dengan masa lalu dan dia hidup di Mesir menjadi orang yang luar biasa. Daud pernah bermasalah dengan masa lalunya. Oh ya, dia pernah menjadi pemenang, pahlawan, jagoan, pendekar, tapi kemudian ditinggalkan. Kemudian diburu menjadi buronan kelas wahid negara, saudara ya. Sampai akhirnya tidak punya warga negara. Tapi dia mengampuni keluarga Saul. Bahkan dia bilang, kalau masih ada keturunan Saul yang harus dikasih makan, biar dia semeja dengan aku. Dan muncullah anak Saul terakhir namanya Mephiboset. Selesai dengan masa lalu. Orang-orang selesai dengan masa lalu, dia akan sekuat tenaga mengerjakan hal-hal yang terbaik dalam kehidupannya. Sadra, Daniel, Mesa, Abednego, Daniel, saudara ya. Orang-orang yang tidak cuma mimpi tentang, waduh dulu saya tinggal di Israel, kemudian dipaksa oleh penjajah pindah ke Babilonia. Dia selesai dengan masa lalu. Selesai dengan urusan masa lalu, tapi dia bergerak untuk masa depan. Pikirannya nggak cuma enakan zamanku toh, zamanku lebih enak toh. Selesai itu selesai.
Nggak bisa, saudara ya. Apa yang kita dapat hari ini adalah hasil pilihan kita di masa lalu. Apa yang kita pilih hari ini akan menentukan apa yang terjadi di masa depan kita. Sekali lagi, apa yang terjadi pada kita hari ini, pilihan kita di masa lalu. Apa yang terjadi pada 3 bulan terakhir ini, hari ini, itu dari 3 bulan yang lalu. Anda menyerah, Anda kalah, Anda ketakutan, Anda khawatir, Anda merasa hancur, dan jadilah hari ini. Tapi mungkin hari ini kau jadi kuat luar biasa karena 3 bulan lalu sebelum pandemi. Engkau tetap percaya, engkau punya keyakinan, engkau punya gambar dan baik pikiran-pikiran ilahi. Pikiran-pikiran Kristus, kebaikan turun atas kehidupan saudara. Nah, menariknya salah satu orang yang hebat saudara ya, yang akhirnya kalau pergi kemana-mana itu diterima oleh kepala pemerintahan atau negaranya, atau presidennya saudara ya, perdana menterinya. Walaupun orang ini nggak punya jabatan, orang yang sederhana, tapi apa yang dia lakukan itu mempengaruhi dunia. Bukan pemimpin dari komunitas, bukan. Tetapi apa yang dilakukan itu sangat mempengaruhi orang. Namanya Mother Teresa. Kemudian dia berkata begini, I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples. Yang artinya pasti Anda tahu bahwa jangan pernah lupa bayar perpuluhan tepat pada waktunya, saudara ya, di gereja saudara tentunya ya. Dia berkata begini, saya sendiri tidak dapat mengubahkan dunia, tetapi saya dapat melemparkan batu, saudara ya, ke atas air dan menciptakan gelombang. Sekuat tenaga, sendirian dia melakukan kebaikan. Tapi lama-lama kebaikannya dilihat oleh orang. Dan akhirnya ribuan orang tergerak dengan kebaikannya. Bangsa-bangsa, pemimpin negara tergerak oleh kebaikannya. Sekuat tenaga Mother Teresa melakukannya. Wow. If you don't change your mind, you cannot change anything. If you don't change your mind, you cannot change anything. Kalau Anda tidak mengubah cara berpikir Anda tidak akan dapat mengubahkan apapun. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita menemukan roadmap to success dengan sekuat tenaga kita lakukan adalah kalau kita punya attitude yang positif, sikap yang positif. Bapak saudara, hari-hari ini Anda hanya tinggal bisa memilih berubah atau tetap sama modelnya. Dunianya berubah, teknologinya berubah, cara berkomunikasi berubah. Hamba-hamba Tuhan Anda juga harus berubah. Gereja, wow, Maple Park berubah hari ini saudara ya. Memasuki dunia luar biasa, YouTube. Berarti khotbah saya bisa ke seluruh dunia saudara ya. Ke pojok-pojok dunia. Yang nanti kita akan share link, pencet belnya saudara ya. Pencet ya, subscribe ya channel YouTube-nya GBI Maple Park. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, COVID ini tidak membuat perubahan saja, tapi mempercepat perubahan. Alibaba, pemilik Alibaba, Jack Ma, mengatakan bahwa 2030, 80% orang akan menggunakan dunia digital atau internet atau dunia maya. Tapi gara-gara COVID ini dipercepat ya 10 tahun kemudian. Karena kenapa? Pada awal-awal pandemi, orang Indonesia hampir 80-90% hidupnya dengan dunia teknologi. Wow, Anda perhatikan saudara, semua berubah. Kendaraan aja berubah saudara, dari mulai kuda sampai kemudian motor biasa, ditemukanlah mobil kotak yang belum ada tutupannya, sampai kemudian 2012 mobil yang sangat canggih supercars, dan 2009 orang terbang ke bulan saudara ya. Kalau Anda punya duit ya. Dan kalau Anda punya duit mau terbang ke bulan, ajak temannya saudara ya. Tapi ingat jangan-jangan nggak bisa pulang saudara ya. Nah, dalam hidup ini saudara ya, karena ini perubahan, maka kita harus punya sikap yang positif saudara ya. Kita harus melakukan penyesuaian. Anda bisa menerima atau menolak sebuah perubahan. Tapi saya berharap GBI Maple Park hari ini mengalami perubahan yang luar biasa, saudara ya. Anda akan merusak atau memperbaiki sikapnya. Apakah Anda akan menyerah atau tetap berusaha? Dan mari kita hari ini berubah. Apa yang berubah? Cara kita bangun hubungan, saudara ya. Ya mau nggak mau, saudara ya. Saat ini saat ini kita ibadah online. Tapi nanti kita pasti kembali ke gereja. Dan hubungan kita akan makin dekat sama orang. Karena kenapa? Kangen, saudara ya. Itulah kenapa hari ini karena kita merasa jauh, kita coba ayo dekatin. Bangun hubungan lagi dengan customer yang lama. Dengan kolega bisnis yang mungkin sudah jauh. Mungkin saudara sepupu, ipar yang agak jauh. Teman kuliah, teman SMA, alumni. Ayo bangun hubungan. Karena kenapa? Teknologi semakin canggih, semakin luar biasa.
Dan orang harus menyesuaikan. Tapi menurut saya ini waktu terbaik. Saya menemukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa, saudara ya. Jadi minggu yang lalu kalau nggak salah, minggu lalu apa 2 minggu lalu ya, saya jadwal khotbah saya ada di Malaysia, ada juga di Surabaya kalau nggak salah ya. Malaysia sama mana, terus saya live dari Semarang. Saudara ya. Pada hari Minggu di 3 kota, tapi yang 2 rekaman. Kalau Anda punya sikap yang positif, Anda akan mengembangkan diri. Anda akan belajar menyesuaikan dengan situasi ini, dengan keadaan ini. Saya menemukan ada banyak sahabat saya yang berhenti, menyerah. Ada keluarga-keluarga mulai marah, makin banyak bertengkarnya malahan, saudara, karena kondisi COVID ini, karena uang selalu. Tapi hidup manusia tidak diperhatikan, percakapan tidak dijaga, komunikasi, gestur dengan keluarga mulai bermasalah. Vokalnya, nadanya nggak benar sebenarnya. Tapi hari ini kita harus mulai situasi pandemi. Situasi mungkin sulit. Semua ternyata mengalami persoalan. Nggak cuma anak-anak, nggak cuma orang yang bukan percaya Tuhan, yang tidak percaya Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan pun juga mengalami kesulitan. Nah, Anda dengan saya harus belajar menyesuaikan diri. Punya sikap yang benar. Anda perhatikan tokoh-tokoh di Alkitab punya sikap yang benar dengan kehidupan ini. Dan saya senang sekali ketika mendengar kesaksian seorang sahabat saya. Dalam usahanya dia drop, saya hancur. Stuck lah saudara ya selama 3 bulan ini. Dan dia rasanya nangis gitu, sampai kepala pusing, migrain gitu ya, atau mungkin orang muter itu saudara ya, sakit, apa sih yang namanya muter-muter, berasanya kayak nggak bisa nginjak bumi saudara ya. Tapi karena peristiwa itu pun dia semakin cari Tuhan, dan waktu cari Tuhan, ingat loh, waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Tapi Anda harus menyesuaikan dengan situasi ini. Sikap yang positif, sikap yang benar. Dan puji Tuhan, seorang sahabat ini mengalami pemulihan. Jiwanya tenang, pikirannya damai sejahtera, usahanya dibuka Tuhan. Bukan cuman jualannya laku, diperlebar tokonya, saudara. Di masa pandemi ini. Anda dengan saya harus punya sikap yang positif. Pak Rick Warren dalam tulisannya mengatakan demikian. Kita memang produk dari masa lalu. Tetapi jangan biarkan kita terpenjara olehnya masa lalu. Masa lalu kita tidak akan pernah bisa menghalangi tujuan Tuhan. Ia sanggup mengubah Musa dari seorang pembunuh menjadi seorang pemimpin besar. Dan Gideon dari seorang penakut menjadi pahlawan pemberani. Dan ia juga sanggup membuat perkara besar melalui hidup Anda dengan saya. Tuhan adalah ahlinya dalam membuka lembaran baru. Tuhan ahlinya. Tapi Anda dengan saya harus punya sikap yang benar. Ibu-ibu, ayo, saya mengerti sekarang anak harus sekolah online. Ayo punya sikap yang benar. Jangan pikirannya langsung mengeluh dulu. Nanti sikap kita jadi penuh emosional. Didiknya jadi nggak benar. Bapak-bapak, saya mengerti. Kita ini pria man driven by achievement. Pria yang didrive dengan bangga oleh pencapaian. Dan hari mungkin pencapaianmu agak turun. Tapi dengar baik-baik. Jangan mengeluh. Jangan marah. Punya sikap yang positif. Sikap yang benar. Sikap di mana Allah seperti Allah sama. Setia, mengasihi, peduli, membuat mujizat. Dan Anda harus dengan saya punya sikap yang sama. Loh, nggak cuma Anda, saya pun punya masalah, punya kesulitan, punya keadaan. Tapi saya belajar, Tuhan, apa yang kau mau? Menyesuaikan diri. Beberapa teman saya juga menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Cara jualannya. Yang tadinya nggak pernah dagang, sekarang dagang. Pendeta juga dagang, saya. Nemenin istri saya, dagang, sudah jualan. Kenapa enggak? Kita menyesuaikan diri. Dan kita melihat bisa tetap berkati orang. Saya dengan keluarga tetap bisa menjadi berkat buat orang lain. Walaupun mungkin hasil dagangnya nggak begitu banyak, tapi itu bisa buat pelayanan, memberkati orang di daerah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, masa lalu itu sudah selesai. Ada rancangan Tuhan masa depan. Punyalah sikap yang benar, saudara. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa roadmap to success? Maka enjoying the process. Nikmati prosesnya, saudara. Fokuslah kepada pembentukan Tuhan. Prosesnya, bukan pada kegagalan. Karena kegagalan itu sukses yang tertunda. Belum selesai suksesnya. Tapi ikuti prosesnya, saudara ya. Dan proses itu menurut saya dimulai dari cara berpikir kita. Yang kemudian mempengaruhi kemampuan kita. Saya menemukan orang-orang yang gak pernah bisa jualan, saudara ya. Malu, gak nyaman. Sekarang ternyata bisa jualan dengan, caranya yang luar biasa. Saya kaget, saudara ya. Orang-orang yang jarang bicara, sekarang mulai pintar bicara. Karena situasi.
ability. Nah, setiap orang diberikan oleh Tuhan 3 hal yang sama di seluruh dunia ini. Menurut penelitian A.R. Bernard, ability, creativity, productivity. Kemampuan, kreativitas, dan kesanggupan untuk membuat sesuatu, produktivitas. Saudara. Apa yang diproses? Cara berpikir kita melihat situasi. Apa yang diproses? Kemampuan kita. Hobi kita, minat kita diproses. Supaya apa? Kapasitas kita berkembang luar biasa, saudara. Karena kalau kapasitas berkembang, Anda akan jadi kompetens. Dan orang cari saudara. Nah, saya selalu mengingatkan teman-teman saya, ayo kuatkan kemampuanmu. Apa yang dipercayakan Tuhan tanganmu, kuatkan sekuat tenaga sebaik mungkin. Sehingga dalam bahasa dunia sekuler ada namanya deep blue sea. Hanya engkau yang ada di laut terdalam itu dan ada yang lain. Kalau mungkin ada seorang kontraktor, hari ini mungkin berhenti kontraktormu, nggak apa-apa, ayo coba cari di internet. Siapa tahu ada orang butuh sesuatu, Anda punya toko, ayo coba cari di internet. Anda nggak ngerti jualan melalui Tokopedia atau apapun yang itu, saudara ya. Mungkin kita saatnya mulai belajar. Terus kembangkan kapasitas kita, pemahaman kita. Kalau Anda seorang guru, ayo belajar lagi. Ini kesempatan belajar lagi. 3 bulan ini mungkin masa persiapan, saudara ya. Untuk kita lebih baik lagi, kompeten. Sehingga waktu kita kompeten dengan baik, kita akan mulai naik, saudara ya. Hari ini saya percaya setiap orang harus mulai upgrade, saudara ya. Apa yang kita upgrade adalah mungkin kemampuan-kemampuan kita yang selama ini tersembunyi. Atau kemampuan yang sudah terlihat dalam hidup kita. Waduh Pak, tapi pekerjaan saya berhenti. Jangan-jangan ada talenta yang lain yang kita bisa upgrade. Sehingga kita punya kompetensi. Nah, hari-hari ini memang menolong buat saya juga untuk banyak baca lagi, saudara ya. Membaca beberapa buku yang dulu pernah saya beli tapi belum saya baca, saudara ya. Termasuk bukunya Pak Daniel Goleman tentang social intelligence. Itu buku yang ternyata bagus. Dari awal memang waktu membaca buku ini pertama kali itu, oh iya bagus ya, kemampuan bangun hubungan dengan orang itu penting, mengenal orang itu dengan baik penting, bagaimana berbicara dengan orang itu penting, bagaimana jadi mentor atau coach atau sahabat untuk berbicara itu ternyata penting. Bapak Ibu, Anda dengan saya harus ikuti prosesnya. Jangan-jangan pandemi ini adalah waktu untuk kita terus diproses menjadi lebih baik, diproses untuk mencapai klimaks dalam hidup kita, bukan sekarang, mungkin nanti. Itulah mengapa saya mengajak saudara hari ini, percayalah. Ada peta jalan menuju sukses yang Tuhan siapkan atas kehidupan kita. Pertama dari mulai mindset, pola pikir kita yang mulai harus dipulihkan, dikembangkan. Kemudian sikap-sikap yang positif dalam kehidupan kita. Tapi juga mari nikmati prosesnya. Mungkin beberapa itu sudah mulai gagal. Ayo nikmati kegagalan dulu. Jangan marah, jangan kecewa. Jangan-jangan memang ada sesuatu yang kita perlu belajar. Dan dari pelajaran kegagalan itu kita naik. Billy P. Slim dalam bukunya Dare to Fail mengajarkan begitu banyak orang, saudara, cerita, kisah, tapi juga prinsip-prinsip bagaimana menghadapi kegagalan. Gagal itu sukses tertunda dan jangan khawatir, tapi nikmati prosesnya. Banyak orang dari kegagalan, tokoh-tokoh dunia muncul dari kegagalan, tapi mereka tidak takut dengan prosesnya. Para atlet-atlet tingkat dunia tidak akan pernah jadi tingkat dunia kalau mereka nggak ikuti proses latihan, proses capek, proses lelah, proses pernah dikalahkan, direndahkan. Mungkin ada yang juga dianggap remeh, nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan hebat, tapi mereka mengerjakannya luar biasa. Wow, Bapak kasih Tuhan Yesus, Allah kita, Allah yang sedang memproses kehidupan kita. Nah, terakhir saya mengingatkan tulisan dari seorang Presiden Amerika Serikat, Lyndon B. Johnson, yang mengatakan kemarin bukanlah milik kita yang harus diperbaiki. Kemarin bukanlah milik kita yang harus diperbaiki, melainkan hari esok milik kita yang harus diperjuangkan untuk menang atau kalah. Nah, saya percaya kita perlu belajar siap untuk kalah, tapi juga persiapkan diri untuk kemenangan. Bagaimana? Prosesnya, saudara. Emas menjadi murni perlu proses dengan api yang luar biasa. Silver, perak, memurni harus diproses luar biasa. Dan manusia diproses oleh bos. Oleh bos. Oleh barang, orang, situasi. Jangan-jangan dulu Anda hidup hanya dengan barang-barang mewah. Sekarang diproses tidak punya uang. Apa yang diproses bukan barangnya. Mungkin kita orangnya, nilai kita, situasi memproses kita. Hari ini nikmati prosesnya, saudara. Allah tetap turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi Anda dengan saya mengasihi Tuhan yang hidup sesuai dengan rencananya.
Kiranya Tuhan akan menolong saudara dengan saya tinggal dalam rancangan Tuhan. Kehendak Tuhan terbaik, nama Tuhan dipermuliakan. Ayo tetap sehat, hidup mengasihi Tuhan. Dan malam hari saya mengajak setiap Anda berdoa di tempat Anda masing-masing, di rumah masing-masing. Terima anugerah berkat kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus urapi setiap kami yang mendengar perkataan firman Tuhan, biar kami memiliki peta jalan menuju sukses dalam kehidupan kami. Anak-anak muda tidak akan pernah berhenti menyerah. Bapak Ibu yang dewasa muda atau yang sudah mengatakan saya sudah lanjut usia Tuhan, tidak bisa apa-apa, tapi ada banyak orang di lanjut usia dipakai Tuhan, bahkan berkemenangan, menjadi hebat, menjadi pemimpin perusahaan yang luar biasa. Dan aku berdoa setiap jemaat GBI Maple Park ada jemaat yang akan semakin setia dengan Tuhan, mengikuti rencana Tuhan, pikiran-pikiran yang baru, pikiran Kristus, pikiran-pikiran ilahi, pikiran-pikiran anak-anak Allah yang dipulihkan, anak-anak terang muncul dalam kehidupannya. Dan aku berdoa sikap yang positif, punya positive attitude muncul dalam kehidupan mereka, dan tetap mengikuti proses di dalam Tuhan. Karena kami percaya jangan-jangan peristiwa ini proses suasana hati kami, memproses nilai-nilai kehidupan kami, memproses pengharapan kami. Dan kalau ada yang lemah, takut, kecewa, minder, merasa hidupnya berantakan, atau jangan-jangan tetap mulai sombong, tetap tidak percaya Tuhan, hari ini aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau akan terima mujizat, terima lawatan, terima anugerah, sehingga Engkau akan mengatakan, Tuhan Kau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, pekerjaanmu sempurna atas hidup kami. Hamba berdoa bagi umatmu, GBI Maple Park, Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kasih setia. Untuk Pastor Ferry, Tuhan juga berkati berlimpah-limpah dengan ibu, Tuhan urapi keluarganya, Tuhan jamah, dan seluruh pengerja Tuhan jamah, sehingga Maple Park bertumbuh jadi berkat, tidak hanya bagi Sunter, Jakarta Utara, Jakarta, bagi Indonesia, bahkan dunia. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kiranya Tuhan berkati buat saudara, tetap setia mengasihi Tuhan, tetap melayani, dan ingat, satu kali nanti kita akan kembali ke rumah Tuhan, berdoa ibadah bareng-bareng, memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Gembala GBI Maple Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Ibadah online pada hari Minggu 19 Juli 2020 akan dilayani oleh Gembala Sidang kita Pastor Niko Nyoto Raharjo, disertai perjamuan kudus. Premier pukul 6 pagi pada YouTube channel Rayon 1D. Departemen Kom Rayon 1D dan GBI Maple Park membuka kelas online Kom 200 yang dimulai pada tanggal 2 Agustus melalui aplikasi Zoom. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor berikut ini. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah informasi kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah KTM online pada hari ini. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan, penghiburan, dan kekuatan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang sudah melayani, berkati keluarganya dan pelayannya Tuhan, berkati juga kami semua yang sudah hadir dalam ibadah KTM online pada hari ini, berkati juga tim-tim yang sudah melayani Bapa, berkat-Mu senantiasa melimpah-limpah atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di surga
di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang maha dengan Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kita semua, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin.